بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Yang pertama, mohon maaf sebesar-besarnya sampai masjid ini yang penuh barakah, baterainya hampir mau habis. Dari mulai suaranya hampir kemarin, begitu sebelum kita dari Pekanbaru sudah saya terasa tidak enak badan, hampir mau cancel semuanya. Tapi udah bismillah aja. Di subuh isi acara subuh, kemudian isi acara asar, tapi jauh keluar dari rumah jam 2 sampai masjid di sana asar, salat asar isi, langsung dari sana langsung di sini, sampai sini sudah azan. Jadi tenaganya sudah habis. Tapi begitu lihat jemaah yang luar biasa ini, apalagi ibu-ibu yang cantik-cantik ini, jadi lebih semangat ini. Banyak yang saya mau bahas. Dengan muqaddimah yang luar biasa tadi, dengan sambutan kedua di KM Masjid yang cerita tentang keluarga Syahri Jabir, dengan qari Ustaz Bayu yang luar biasa, suaranya jelas, hurufnya mantap, iramanya indah. Saya tanya ini luar biasa, ini juara 1 wajah. Jadi saran saya, Abu, Ibu, di mana kalau dapat menantu seperti ini? Di mana? Ayo mana? Daftar dulu. Mana bisa dapat ini? Ini mahal ini. Orang ini mahal. Ya betul. Ini di sini yang saya hormati, yang saya muliakan anggota Dewan, yang saya muliakan, yang saya hormati Pak Camat, Pak Lurah, Kepala Desa. Tapi mereka ini tidak bisa bawa ke surga, bisa. Tapi ini yang hafiz bisa bawa kalian ke surga Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kata Rasulullah SAW? Ini tadi baca, semuanya senang suaranya, senang bacaannya. Nanti di hari kiamat Allah lebih senang. Allah minta bacalah. Bagaimana dulu di dunia Anda baca dengan tertil, bacalah. Allah suka mendengar suara mereka. Begitu mereka sudah mulia di posisi Allah, di martabat paling tinggi di dalam surga, Allah Subhanahu wa taala bikin acara besar sekali di dalam surga. Yang hadiri acara itu malaikat, yang hadiri acara itu nabi dan rasul, yang hadiri acara itu orang-orang saleh. Tiba-tiba Allah panggil, mana orang tuanya? Mana orang tuanya anak ini? Mana orang tuanya? Datang orang tuanya, kaget. Dalam hadis Rasulullah mereka kaget.
Begitu mereka sampai, Allah berikan mahkota sebagai raja surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata mereka, Ya Allah, ini dari mana? Ya, mereka sudah tahu dirinya banyak kekurangan, masih sedikit-sedikit amal salihnya. Ya Allah, ini dari mana? Kata Allah, ini berkah anakmu Ahlul Quran. Ini bisa bawa orang tuanya ke surga. Bahkan bukan cuma orang tuanya, tapi Allah izinkan mereka dapat syafaat khusus. Berikan syafaat kepada keluarganya, tetangganya, temannya. Ayo silakan semua dia masuk surga. Berkah satu orang ini bisa selamatkan banyak orang. Silakan masuk surga Allah. Ini mahal. Mohon maaf, gubernur belum bisa bawa ke surga, anggota dewan tidak bisa bawa ke surga, tapi mereka ini bisa bawa banyak orang ke surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu kata ulama, kalau anda belum hafiz, anda masih malas-malas belum baca Quran, belum istiqamah bersama Al-Quran, paling tidak punya teman akrab Ahlul Quran. Karena itu wajar sekali menantu ya, daftar dulu ya, nanti tinggal antum milih aja ya. Yang cantik-cantik aja ya, yang tidak cantik jangan. Alhamdulillah wa syukurillah. Betul, kita punya keluarga 9 orang laki-laki, 3 perempuan. Alhamdulillah, 8 dari 9 semuanya imam. Yang laki-laki 8 dari 9 semuanya imam. Perempuan 2 dari 3 perempuan guru besar di Madinah. Semuanya takhasus Quran, tak ada lagi. Betul, ayah saya tidak pernah masuk sekolah, tapi bisa baca dan tulis. Itu yang dia bisa. Ibu saya tidak pernah masuk sekolah dan tidak bisa baca, tidak bisa tulis. Ibu saya masuk sekolah SD, umurnya 55 tahun. Masuk sekolah SD. Umurnya berapa? Sudah lahir 14 anak. 14, 2 anak meninggal masih kecil, tinggal 12. Almarhum Syahri Jabir wafat, berarti sisanya 11. Setelah itu dia sedih, kok saya tidak bisa baca, tidak bisa tulis. Dia mulai dari nol, walaupun sudah tua. Kenapa saya kasih cerita ini? Karena di Indonesia itu alasan besar tidak belajar Quran. Ya, saya sudah tua, mana bisa tahu, mana bisa belajar, mana bisa baca. Terus gimana bu? Udah kulhu terus lebih cepat lebih baik. Udah selesai. 55 tahun, urus 12 anak, baru masuk SD. 6 tahun sampai lulus selesai SD-nya. Masuk rumah tahfiz. Alhamdulillah sampai dapat 10 juz. Sudah 60 lebih. Artinya apa? Jangan bikin alasan lagi. Kalau ada yang bilang, oh ini Arab, karena Arab mudah baginya. Saya di Indonesia punya majlis ta'lim
untuk yang sudah tua-tua semuanya, sudah pensiun 55, 60 tahun, 70 tahun di Indonesia. Setelah 3 tahun bersama mereka, alhamdulillah, dari nol, tidak bisa apa-apa. Sekarang ada yang dapat 5 juz, ada yang dapat 3 juz, paling tidak sudah hafal juz 30. Paling tidak. Orang Indonesia tempatnya yang sama, makanannya sama, nasi putih, tahu, tempe sama. Tapi mereka dalam hatinya mau, ada niat, ada azam, sudah berhasil. Dan siapapun niat dan azam pasti dan yakin akan berhasil. Banyak bikin alasan. Kita bisa hafal surat-surat yang pendek karena itu cuma berapa ayat, mudah bagi kita hafal. Itu alasan. Oh gitu ibu. Jadi dia hafal wal asri. Dan banyak hafal wal asri. Hafal inna a'tainaka tribal qul huwallahu qul a'udzu birabbil falaq qul a'udzu birabbin. Tapi itu alasannya. Buktinya apa? Buktinya di Indonesia seluruhnya banyak jamaah, bapak ibu banyak sekali hafal Yasin wal Qur'anil. Banyak sekali di Indonesia hafal surah Yasin. Berapa halaman surah Yasin? Berapa halamannya? 6 halaman. Kok bisa hafal? Ini bukan surat pendek. Kok bisa hafal? Oh Syekh, itu kita sering baca. Ya itulah Al-Quran semuanya. Sering baca akan hafal. Udah selesai. Tapi kenapa sampai sekarang kita belum hafal? Saya kasih tahu. Kenapa sampai sekarang belum hafal? Dan walaupun umur kita 1000 tahun ke depan tidak akan hafal. Kenapa? Karena belum ada niat mau hafal Quran. Belum ada niat. Semua terasa udah cukup bagi saya. Kulhu. Terasa inna a'ta udah cukup bagi saya. Tidak perlu saya hafal Quran. Walaupun umurnya 1000 tahun tidak akan hafal. Karena kata Rasulullah, innamal a'malu binniyat. Kalau niatnya belum ada, mana muncul amalannya? Mana muncul amalannya? Buktinya Allah sudah janji. Allah sudah janji memudahkan hafalan Al-Quran ini. Mau hafal mudah, mau faham mudah, mau amal mudah. Kata Allah, وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ. Kami telah memudahkan Al-Quran. Sudah jelas. Hal min muddakir, fahal min muddakir. Ada yang mau? Kata Allah, kami telah memudahkan Al-Quran. Belajaran Al-Quran, hafalan Al-Quran, sudah. Tapi apakah ada yang mau? Itu jawaban kita yang benar. Apakah ada yang mau atau belum? Buktinya anak kecil di Indonesia hafal 30 juz. Tua juga hafal 30 juz. Ini mohon maaf, Ustaz Bayu, kalau saya ajak ngobrol bahasa Arab tidak bisa. Tapi kok bisa hafal 30 juz, 600 lebih halaman Quran, bisa hafal semuanya. Bukan cuma kata-kata Arab, tapi sampai didiknya, sampai kasrahnya, fathahnya, dhammahnya, semuanya sudah bisa hafal. Kok bisa? Ini kemudahan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan setiap orang jujur sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, mau belajar, mau hafal, pasti dan yakin
dapat kemudahan, bisa berhasil. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, selamat tahun baru Hijriah. Semoga tahun baru Hijriah ini menjadi tahun yang berkah bagi umat Islam semuanya. Yang sempit rezekinya, Allah mengucapkan rezekinya. Yang lagi ada urusan, Allah mudahkan segala urusannya. Yang sakit, Allah SWT sembuh penyakitnya. Yang belum berjodoh, Allah kirimkan jodoh yang terbaik. Banyak jomblo di sini ya. Banyak masih tidur sendiri ya. Yang sudah lama nikah, belum dapat keturunan, semoga tahun ini dapat kabar gembira istrinya sudah hamil. Dan semoga tahun baru Hijriah ini menjadi beda dalam hidup kita, menjadi iman kita lebih kuat, hati kita lebih suci, amal salih kita lebih ikhlas, keyakinan kita kepada Allah lebih kuat. Mana aminnya? Amin. Kok diam? Kalau urusan akhirat, urusan surga, diam-diam saja. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semoga iman kita lebih kuat. Amin. Amal salih kita lebih ikhlas. Amin. Iman kita lebih mantap. Amin. Salat kita lebih khusyuk. Amin. Di sini mau surga atau tidak? Yang di sini mau surga atau tidak? Mau surga atau tidak? Silahkan mati dulu. Prosesnya harus mati. Tapi yang penting mati dalam keadaan husnul khatimah. Husnul khatimah, khatimah yang baik tidak akan dapat kecuali sebelumnya ada niat baik, ada amalan baik, ada sedekah baik, ada salat baik, ada zikir baik, dapat khatimah yang baik. Dapat khatimah yang baik. Karena itu kita berada di dalam tahun baru Hijriah Islam. Kita ingat peristiwa yang luar biasa. Peristiwa apa? Hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang terjadi dalam peristiwa hijrah yang luar biasa ini? Banyak pelajaran untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam begitu di Makkah, lama di Makkah tidak bisa nyaman ibadah. Diganggu terus sama kufar Quraisy. Berkali-kali membunuhi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai kalau dia datang depan Ka'bah salat, begitu dia sujud, mereka bawa kotoran-kotoran unta taruh di atas kepalanya. Sampai tidak bisa bergerak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan cuma begitu. Coba bayangkan ujiannya sampai mana. Begitu mereka taruh kotoran itu, sahabat yang muslim tidak bisa bantu. Lihat tapi tidak bisa bantu. Karena kufar Quraisy lagi berdiri di situ. Barang siapa yang bantu akan kita habiskan. Pada takut mereka tidak akan bisa bantu. Sampai ada yang panggil anaknya Fatimah. Ini ayahmu lagi datang Fatimah. Karena Arab di sana tidak mungkin mukul perempuan. Sambil gantu sama anaknya Fatimah. 10 tahun tidak nyaman ibadah di Makkah. Allah Subhanahu wa Ta'ala datang waktunya, datang saatnya mengizinkan Nabi-Nya keluar dari Makkah, hijrah ke kota Madinah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar dari kota Makkah. Sampai sudah di luar kota Makkah, dia mutar balik lihat ke arah Makkah. Dia ucapkan, wallahi
innaki la ahabbul biqa'i ilayya walaula anna qaumaki akhrajuni minki ma kharajtu. Demi Allah, kota Makkah saya paling cinta ini kota Makkah. Kalau bukan kaummu maksa saya keluar, saya tidak akan keluar. Ya, cintai tanahnya, cintai kotanya. Di situ dia lahir, di situ dia menjadi besar. Di situ Ka'bahnya, di situ Ghar Hira, di situ Safa Marwah. Setiap hari menikmati di sana. Sedih sekali keluar dari kota Makkah. Tidak bisa nahan dalam hati dia sampai curhat. Wallahi, kota Makkah ini saya paling cintai ini kota Makkah. Kalau bukan kaummu paksa keluar, saya tidak akan keluar. Di sini kata ulama, orang mukmin dapat pelajaran yang luar biasa dari hadis ini. Bagaimana Rasulullah SAW tinggalkan kota Makkah yang dia cintai, tinggalkan kota Makkah yang dia hobi, yang dia senang di situ, pindah dan hijrah kepada kota Madinah demi Allah dan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia suka Makkah, cintai Makkah, tapi Allah lebih cintai Madinah, hijrah ke Madinah. Di sini kata ulama, kita setiap orang mukmin punya hijrah. Hijrah kita tinggalkan, pindah dari apa yang anda suka, apa yang anda cintai, pindah kesukaan Allah, kecintaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lebih suka, lebih cintai, lebih nikmat kalau tidur di tanah malam. Nikmat kalau kita lagi tidur jam 1, jam 2, jam 3, jam 4, nikmat tidur itu. Tas kasurnya. Hijrah, pindah. Ini kesukaan kita. Pindah kesukaan anda, kesukaan Allah. Allah lebih suka anda berdiri atas sijadah salat tahajud. Suka ngobrol sama teman, duduk santai bercanda, megang HP. Itu kesukaan kita. Pindah dan hijrah, kesukaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tinggalkan yang anda suka, pindah kesukaan Allah. Allah lebih suka anda megang tasbihnya. Allah lebih suka anda megang Quran. Hijrah yang sebenarnya, yang kata Bakir, ya hijrah qalbi. Tinggalkan yang anda suka, yang anda cintai, kepada yang Allah suka, yang Allah cintai. Rasulullah SAW keluar dari kota Makkah sampai kota Madinah. Kalau yang pernah ke sana umrah atau haji sudah faham maksud saya. Dari kota Makkah sampai kota Madinah jaraknya 500 kilometer. Berapa? 500. Rasulullah SAW keluar dari kota Makkah menuju ke kota Madinah hijrah 500 kilometer. Yang luar biasa, jalan kaki. Umurnya sudah lebih dari 50 tahun. Keluar jalan kaki. Bukan cuma jalan kaki, tapi takut, khawatir karena di belakangnya ada kufar Quraisy lagi kejar. Berarti 500 tidak pernah juga.
500 kilometer mungkin kalau di Indonesia bisa nikmat. Hijau. Tadi perjalanan kita 2 jam, sebelah kanan kiri semua dia kelapa sawit. Nikmat, airnya banyak. Di sana 500 kilometer padang pasir, sepi, gak ada orang, gak ada hidupan sama sekali. Demi Allah, demi agama Allah, siap Rasulullah SAW. Capek, jauh, takut, gak apa-apa. Yang penting umatku selamat. Rasulullah SAW, kalau kita baca sirahnya, baca hadisnya, selalu satu yang dia minta kepada Allah, ummati, ummati, ummatku, ummatku ya Allah, ummatku ya Allah. Sampai pernah Siti Aisyah. Biar kita faham hijrah ini yang luar biasa. Biar kita kembali lagi kepada sirah Rasulullah. Lihat perjuangan Rasulullah. Sampai mana Rasulullah sayang kepada umatnya. Pernah Siti Aisyah duduk bersama Rasulullah SAW. Malam Rasulullah lagi santai. Di sini Siti Aisyah ambil kesempatan. Ya Rasulullah, ya Rasulullah, ud'u li. Minta doa Rasulullah. Ya Rasulullah, ud'u li. Langsung Rasulullah angkat tangannya doa. Allahumma ighfir li Aisyah ma taqaddama min dhanbiha wa ma ta'akhkhar wa ma asarrat wa ma a'lanat. Siti Aisyah bahagia, senang hatinya, ketawa. Kata Rasulullah, a'jabaki wahai Aisyah. Doa Rasulullah apa? Ya Allah, ampunilah Aisyah segala dosa-dosanya, yang lalu, yang akan datang, yang sembunyi, yang terang-terangan. Senang Siti Aisyah. Kata Rasulullah, ya Aisyah, a'jabaki, senang dengan doa saya ini, bahagia. Kata Siti Aisyah, ya Rasulullah, bagaimana saya tidak senang? Doa yang luar biasa ini dari Rasulullah langsung, artinya sudah beres urusan saya, sudah selesai urusan saya. Kalau Allah ampuni segala dosa-dosa kita, artinya itu jaminan surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Rasulullah, senang, suka doanya. Dan tolong buka hatimu, bukan telingamu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, demi Allah, demi Allah, ini doaku untuk umatku setiap salat. Ini doaku untuk umatku setiap salat. Rasulullah tidak pernah lupa umatnya. Selalu ingat, selalu minta kepada Allah, ya Allah, jagalah umatku, lindungilah umatku. Sampai dia sendiri berdoa setiap salat. Tahu akan datang satu zaman banyak umat Islam keburukannya lebih banyak daripada kebaikannya, banyak dosa dan maksiatnya. Rasulullah duluan doa untuk umatnya, ya Allah, ampunilah umatku segala dosa-dosanya, yang lalu, yang akan datang, yang sembunyi, yang terang-terangan. Pertanyaannya, ini fikiran Rasulullah untuk umatnya, ini doa Rasulullah untuk umatnya. Mohon maaf, balasan kita apa? Balasan kita apa untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Apakah kita belajar sirahnya? Apakah kita sudah baca hadisnya? Apakah kita ikuti sunnah-sunnahnya atau tidak? Siapa antara kita
yang punya buku hadis di dalam rumahnya. Rasulullah pernah lewat di sini, Rasulullah pernah kata ini, Rasulullah pernah minum begini, Rasulullah belajar nikmati hidupan Rasulullah SAW sampai masuk dalam hati orang mukmin. Cintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menjadi seperti sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat datang curhat kepada Rasulullah. Sahabat datang curhat kepada Rasulullah. Apa? Ya Rasulullah, kalau kita rindu tinggal keluar dari rumah kita datang ke masjid, ketemu jumpa dengan Rasulullah. Tapi bagaimana ya Rasulullah nanti di hari kiamat, nanti di akhirat, miliaran manusia, gimana posisi kita dengan Rasulullah? Mana iman kita dengan iman Rasulullah? Mana amal salih kita dengan amal Rasulullah? Mana? Jauh sekali. Ya Rasulullah, kita bukan cuma harap surga, tapi kita harap bagaimana kita tetangga di dunia menjadi tetangga di surga Allah. Fikiran sahabat bukan surga, tapi satu majlis dengan Rasulullah, satu tempat dengan Rasulullah. Rasulullah diam karena permintaan ini luar biasa. Rasulullah diam sebentar, turun wahyu, khabar gembira bagi mereka. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anta yawmal qiyamati ma'a man ahbabta. Kamu nanti di hari kiamat bersama yang kamu cintai. Langsung sahabat Rasulullah semuanya Allahu Akbar, Allahu Akbar. Demi Allah, kita cintai Rasulullah, cintai Abu Bakar, cintai Umar, dan kita ingin bersama mereka nanti di dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka betul cintai Rasulullah. Mereka ikuti Rasulullah. Tapi bedanya mereka punya buktinya. Mereka punya buktinya. Mohon maaf, bukti kita apa cinta Rasulullah? Berapa kali kita salawat? Berapa kali? Salawat kepada Rasulullah berapa kali? Ya, setiap hari, setiap malam berapa kali? Berapa hadis yang kita hafal? Berapa? Sunnah yang kita belajar berapa? Sirah yang kita tahu berapa? Tahun baru Hijriah datang, kita buka halaman baru bersama Allah. Ikuti ajaran mereka, ikuti sunnah Rasulullah, biar nanti datang hari kiamat betul si fulan ibni fulan ini, fulanah binti fulan ini ikuti satu jalur dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam begitu perjuangannya luar biasa untuk umatnya, untuk agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertanyaannya, persiapan kita untuk Allah dan Rasulnya apa? Apa yang kita siapkan? Rasulullah keluar dari Makkah sampai Madinah 500 km jalan kaki, badan masih semuanya siap untuk Allah, untuk agama Allah siap. Kita siap apa? Sudah korban apa? Yang kita sudah siapkan untuk Allah dan Rasulnya apa? Apakah punya sesuatu atau belum? Bahkan bukan untuk Allah dan Rasulnya, mohon maaf, bukan untuk Allah, bukan untuk Rasulullah, bukan untuk agama Allah. Pertanyaannya, untuk surgamu sendiri siapa? Untuk surgamu,
untuk anda selamat dari api neraka Jahannam dan masuk surga Allah siapa? Apakah kita tahajud sepanjang malam? Apakah kita baca Quran setiap hari, khatam Quran berkali-kali? Apakah kita zikir kita kepada Allah banyak? Apakah mulia akhlak mulia? Apa yang kita amalkan untuk diri kita sendiri, bukan untuk agama, bukan untuk Allah dan Rasulnya, tapi untuk kita sendiri, untuk anda selamat. Apa yang kita siapkan? Datang tahun baru Hijriyah, biar kita muhasabah diri, buka halaman baru bersama Allah, belajar lagi sirah Rasulullah dan siap azam niat akan kita berjuang seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan anda dapat kemuliaan yang luar biasa yang Allah subhanahu wa ta'ala cerita dalam Al-Quran. Coba bayangkan, kata Allah subhanahu wa ta'ala, والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار. Kaum pertama yang masuk Islam, Muhajirin dan Ansar, yang siap berjuang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menselamatkan agama Allah subhanahu wa ta'ala. Terus siapa lagi? Ini Muhajirin dan Ansar. Siapa lagi? Dan ini ada dan siapa lagi? Walladzina ittaba'uhum biihsan, yang ikuti ajaran mereka dengan baik, yang ikuti jalur mereka dengan baik, yang ikuti perjuangan mereka dengan baik. Apa yang dia dapat? Kata Allah subhanahu wa ta'ala, radhiyallahu anhum wa radu. Akan Allah turunkan ridhanya, ikuti golongan sahabat Rasulullah. Barang siapa yang ikuti perjuangan mereka akan dapat ridha Allah seperti mereka. Karena itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, tahun baru Hijriyah, mari sama-sama kita tinggalkan dunia kita sebentar. Fokus fikiranmu, waktunya, tenaganya, hatinya untuk Allah dan Rasulnya, untuk akhirat. Niat dulu. Innamal a'malu niat. Bagi Allah sudah cukup anda punya niat. Bagi Allah sudah cukup anda punya niat. Akan Allah berikan kemudahan dalam amalannya. Allah yang ciptakan kita kata baki fattaqullaha mastata'tum. Masing-masing dengan kemampuannya. Masing-masing dengan kemampuannya. Bagi Allah cukup anda punya niat dulu. Dan hadis ini yang luar biasa. Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rajulun ataahu Allah malan wa ilma fahuwa yunfiquhu fi sabilillah. Salah satu hamba Allah berikan anugerah dia apa? Ilmu dan harta. Ilmu dan harta. Ibu-ibu masih sama saya? Masih hidup? Bukan ada suara. Sehat semua? Alhamdulillah. Ini bicara terus ini, jangan bicara. Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rajulun ataahu Allahu malan wa ilma. Allah berikan anugerahnya kepada salah satu hambanya ilmu dan harta. Dia habiskan ilmu dan hartanya di jalan Allah. Ada orang miskin, jahil, tidak punya ilmu, tidak punya
harta. Dia melihat orang yang berilmu yang kaya ini, begitu amalannya. Dia ucapkan, ya Allah, kalau Engkau berikan ilmu dan harta bagi saya, akan saya ikuti amalannya. Di sini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fahuma fil ajri sawa, pahalanya sama-sama. Allahu Akbar. Tidak punya ilmu, tidak punya harta, belum tahu kapan ada rezekinya, belum tahu kapan belajar ilmunya, sudah dapat pahala yang sempurna. Berkah apa? Niat baik bagi Allah. Barang siapa yang jujur dalam niatnya, akan Allah berikan kemudahan dalam amalan baiknya. Innamal a'malu binniyat. Allah sudah tahu kita bisa apa, kita mampu apa, serahkan kepada Allah. Yang penting kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah lihat hati kalian. Allah tidak melihat siapa anda, jabatannya, orang Madinah atau orang Indonesia, putih atau hitam, jabatannya apa, hartanya berapa. Kata Rasulullah, Allah lihat hati kalian. Kalau isinya baik, akan dapat yang lebih baik. Iya'lamillahu fi qulubikum khaira yu'tikum khaira. Kalau Allah lihat ada baik dalam hatimu, ada kebaikannya, akan Allah berikan yang lebih baik lagi. Karena itu kata ulama, kalau masih susah amal, jangan sampai susah niat. Kalau masih susah amal, jangan sampai susah niat. Niat dulu. Niat akan saya salat tahajud. Niat. Sebelum tidur, wudu. Tidur dalam keadaan wudu. Barang siapa yang tidur dalam keadaan wudu, malaikat berdiri atas kepalanya sepanjang tidurnya. Malaikat doa, ya Allah ighfir lahu warhamhu, ya Allah rahmatilah si fulan ini, ya Allah ampunilah si fulan ini, sepanjang tidur. Dan begitu dia sudah niat, nanti mau bangun salat tahajud dan mau bangun salat subuh berjamaah, dihitung tidurnya itu sebagai amal salih. Coba bayangkan, dihitung sebagai amal, lagi tidur, nikmati kasur, tapi dihitung sebagai amal salih. Tiba-tiba, ini yang luar biasa, coba berkah niat baik. Tiba-tiba ketiduran, bangun jam 6 pagi, jam 7 pagi, ketiduran. Oh, udah jam 6 pagi. Allah tulis bagi niat pahala sempurna seperti orang sudah tahajud dan sudah salat subuh berjamaah. Berkah apa? Niat baik. Syaratnya apa? Syaratnya apa? Jangan ketiduran setiap hari. Ya, jangan ketiduran setiap. Kenapa Allah berikan pahala yang sempurna? Karena sebaliknya banyak umat Islam sebelum tidur tidak berduni lagi, tidak ambil air wudu, dan begitu tidur, apalagi yang sengaja sebelum tidur dia bawa HP, taruh alarm dia jam 7, jam 8 persiapan kerja. Dihitung tidurnya sebagai dosa karena niatnya buruk. Sengaja dia sudah niat dan azam sampai dia laksanakan niatnya, tidak mau bangun salat subuh, dihitung sebagai dosa baginya. Karena itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, niat yang baik, niat baik, ikuti dengan amalan yang baik sesuai kemampuan Anda. Sehat walafiat, segar, bisa salat tahajud 1 jam, boleh silakan. Tua, sakit, bisa salat tahajud 2 rakaat 5 menit, silakan.
Kaya raya bisa infak miliaran, silahkan. Miskin tidak punya apa-apa, bisa 2.000, silahkan. Allah tidak melihat amalan anda berapa, sebesar apa. Lihat niat anda apa. Lihat niat anda. Karena itu selalu siapkan niat yang baik. Selalu siapkan niat yang baik. Begitu ada kesempatan bisa amalkan yang baik, lanjut. Barang siapa yang niat yang baik, ikuti dengan amalan yang baik, Allah janji akan berikan pahalanya yang lebih baik, akan berikan balasan yang lebih baik dalam segala urusan dunia dan akhirat. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang sudah lalu tidak usah kita bahas. Sekarang mulai malam ini buka halaman baru bersama Allah. Kalau sudah isi yang baik, alhamdulillah, jadi lebih baik lagi. Kalau sudah tahu dirinya banyak kekurangan, ada solusinya. Baca istighfar dan taubat. Astaghfirullahalazim wa atubu ilaih. Sudah cukup bagi Allah. Niat dan azam, ana mau jadi hamba Allah yang lebih baik, hamba Allah yang taat, hamba Allah yang ikhlas. Bagi Allah sudah cukup. Langsung Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan 2 hadiah. Yang pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala ampuni segala dosa-dosa kita yang lalu. Yang kedua, Allah akan bantu taat kita besok. Hati-hati, tidak bisa main-main bersama Allah. Tidak bisa bohong dalam niatnya. Allah sudah tahu isi hati kita apa. Yang jujur, Allah kasih. Allah kasih. Niat dan azam. Bismillah. Bismillah. Niat dulu. Pasti dan yakin akan Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kemudahan. Karena jujur aja, kalau kita masih hidup, masih ada kesempatan. Masih hidup? Masih. Jadi ada yang sudah mati. Masih hidup? Masih ada kesempatan. Yang lewat kesempatannya yang Allah cerita dalam Al-Quran. Allah sudah cerita. Allah berikan umur yang panjang, 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun, tiba-tiba meninggal dunia, malah minta kepada Allah, balik lagi sebentar. Masa balik lagi sebentar? Sudah berikan umur yang panjang, waktu yang lama, kok minta balik lagi sebentar? Kalau memang ada kesempatan, mau apa? فَأَصَّدَّقَ فَيَقُولَ رَبِّي لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُنْ مِنَ الصَّالِحِينَ. Akan saya bersedekah, akan saya jadi hamba-Mu yang saleh. Sudah lewat, sudah habis. وَلَنْ يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا. Sudah habis, tidak bisa balik lagi. Tapi bagi siapa yang sudah meninggal, yang masih hidup, masih ada kesempatan. Silahkan isi yang baik, biar anda dapat yang lebih baik. Isi yang baik, biar anda dapat yang lebih baik. Siap masuk surga? Siap masuk surga? Tetap harus mati dulu. Bismillah. Manusia banyak kekurangannya, lemah imannya, dari kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada hadiah spesial dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adik, yang lagi bicara ini. Ada hadiah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala besok hari Isnin jatuh 10 Muharram. Allah bantu kita untuk orang yang jujur dalam niatnya mau buka halaman baru bersama Allah. Allah berikan hadiah besok. Barang siapa yang puasa hari Ashura tanggal 10 Muharram, puasa hari Ashura, Allah kasih hadiah, akan ampuni segala dosa-dosa kita sepanjang tahun yang lalu.
satu hari subuh sampai maghrib puasa, besok Senin Allah kasih hadiah ampuni segala dosa-dosa kita sepanjang tahun Allah. Di sini kesempatan untuk kita jujur niat azam, buka halaman baru bersama Allah. Mulai tahun baru Hijriah dengan puasa amal saleh, Anda sudah punya buku yang bersih, yang suci, yang putih. Tinggal apa sekarang urusan kita? Jaga kebersihan buku amal kita, jaga kesucian hati kita. Ini buka halaman baru bersama Allah. Orang yang baik pasti akan dapat yang lebih baik. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu berikan taufik dan hidayahnya kepada kami semua menjadi hamba Allah yang taat, hamba Allah yang lebih baik ibadahnya, hamba Allah yang selalu istiqamah atas jalan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, hadiah untuk jamaah. Jangan pulang dulu ya, terima hadiahnya dulu ya. Jangan pulang dulu sampai terima hadiah. Kenang-kenangan untuk jamaah yang luar biasa. Menurut saya malam ini malam betul luar biasa. Malam luar biasa, banyak orang pejabat di sini, anggota dewan ada, luar biasa jabatannya kan. Beda dengan yang lain. Pak Lurah, Pak Camat, ini luar biasa. Pak Bonsek ada? Hah? Yang mana Pak Bonsek? Hah? Belum ya Pak? Oh yang tadi di sini ya. Jadi ada orang yang luar biasa kan? Jemaah Bapak Ibu di sini luar biasa. Karena mohon maaf, buku yang luar biasa untuk orang yang luar biasa. Bukan yang biasa di luar, bukan. Yang luar biasa. Karena jemaahnya banyak, bukunya sedikit, jadi cuma pilihan tidak bisa untuk semuanya. Caranya seperti apa? Sebelum saya tutupi doa, karena setiap majlis ilmu dan majlis zikir doa yang mustajab, kita tutupi doa. Tapi sebelum kita tutupi doa, bagi-bagi hadiah dulu kepada para jemaah yang nanti bisa maju ke depan. Saya langsung serahkan hadiahnya kenang-kenangan dan foto bersama. Sudah ada kamera juga yang luar biasa, kameramen di sini bisa foto-foto bersama insyaallah ya. Dan nanti insyaAllah setelah bagi-bagi hadiahnya kita tutupi dengan doa. Kepada panitia silahkan cari hamba Allah yang luar biasa, biar kita serahkan hadiahnya kepada panitia. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kita ucapkan kepada Syekh Husain Jabir sudah menyampaikan kajiannya. Mudah-mudahan Bapak Ibu dan Bunda apa yang telah disampaikan alhamdulillah insyaallah dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang Bunda yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kami minta waktu kurang lebih mungkin 5 menit 10 menit yang Bunda yang dimuliakan Allah, karena kita hari ini malam hari ini insyaallah juga akan bermuamalah langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita juga sampaikan ayat Bunda yang dimuliakan Allah bahwa kita adalah dalam rangka untuk melanjutkan program daripada apa yang sudah dicetuskan oleh Syekh Almarhum Ali Jabir, yaitu untuk mewujudkan penghafal-penghafal Al-Quran, untuk mewujudkan 1 juta penghafal-penghafal Al-Quran di seluruh Indonesia yang Bunda yang dimuliakan Allah. Tentulah kalau perjuangan kami sendiri yang Bunda terasa berat, namun alhamdulillah insyaallah kalaulah kita saling bahu-membahu bergotong royong untuk agama Allah, insyaallah juga Allah akan mudahkan apa yang kita niatkan. Kalaulah insyaallah yang Bunda umat Indonesia cinta terhadap Al-Quran, maka negeri kita akan menjadi baldatun thayyibah, menjadi negeri yang aman dan berkah insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Maka Bunda yang dimuliakan oleh Allah, pada malam hari ini kami juga kembali mengetuk hati ayah bunda, mengetuk hati bapak ibu semua untuk sama-sama membantu bergotong royong untuk dalam rangka pembangunan pondok rumah tahfiz Al-Quran dan juga untuk mewujudkan cita-cita mereka untuk menjadi penghafal-penghafal Al-Quran. Setidaknya bapak ibu yang bunda, seperti yang sudah disampaikan oleh Syekh kita, kalau kita bukan orang yang hafal Al-Quran, kalau kita bukan orang yang hafiz Al-Quran, setidaknya kita
bisa menjadi orang-orang yang berjuang bersama mereka yang ingin menjadi cita-cita penghafal satu juga Al-Quran. InsyaAllah, alhamdulillah, InsyaAllah. Ayah bunda yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, karena InsyaAllah nanti ketika orang-orang yang hafiz Al-Quran akan memberikan syafaat kepada orang tua mereka, akan memberikan mahkota juga kepada orang tua mereka, dan juga mereka akan memberikan syafaat juga kepada orang-orang yang sudah berjuang dalam pembangunan, dalam membantu mereka dalam menghafal Al-Quran. Bapak Ibu yang bunda yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, malam hari ini ayah bunda ada kenang-kenangan dari Syekh Almarhum Ali Jaber, sebuah buku yang pernah ditulis oleh beliau. Perlu kita sampaikan ayat bunda bahwasanya buku ini sungguhlah istimewa. Kalau kita membaca buku ini, insyaallah seolah-olah kita mendengarkan kajian dan tausiah langsung dari Syekh Almarhum, karena memang buku ini adalah merupakan tulisan tangan langsung dari beliau. InsyaAllah ya bunda, bagi yang membacakan ibu ini, kita akan memberikan buku ini kepada ayah bunda pilihan Allah Subhanahu Wa Taala. Bantu kita dalam perjuangan agama Allah ini, ayah bunda yang muliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Malam hari ini ayah bunda, kami juga memberikan kesempatan membuka yang namanya sedekah komitmen ayah bunda. Apa itu sedekah komitmen bunda? Malam hari ini kita cukup berniat saja untuk membantu agama Allah ini mewujudkan cita-cita penghafal Al-Quran. Tidak mesti harus juga dibayar malam hari ini. Boleh dicicil. Kapan ada rezeki di situ kita bayarkan, kita transfer. InsyaAllah kita hanya malam hari ini cukup niatkan saja bunda untuk menolong, untuk melanjutkan cita-cita daripada penghafal Al-Quran. Boleh dicicil, ditransfer kapan InsyaAllah ada rezeki di situ kita bantu ayah bunda yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Caranya gimana ayah bunda? Nanti kami temukan. Nanti bapak ibu ayah bunda yang berniat untuk membantu agama Allah dengan membangun pondok rumah Quran, cukup angkat tangan saja bunda, kami catatkan namanya dan kami akan berikan kenang-kenangan buku ini dan juga sertifikat nanti yang diserahkan oleh langsung tuan guru kita. Kita bukan sifatnya untuk pamer, untuk ria yang bunda yang dimuliakan oleh Allah, karena Allah juga mengatakan dalam Al-Quran, alladzina yunfiquna amwalahum fis sirri wa alaniyah, bahwasanya yang berinfak di jalan Allah baik dia malam hari maupun di siang hari, terang-terangan sembunyi, kata Allah, falahum ajrahum, mereka sama-sama mendapatkan pahala di Allah Subhanahu Wa Taala. Intinya ayah bunda, jangan kita bersedekah untuk ingin dipuji oleh orang lain, tapi niatkanlah dalam hati kita, aku ingin berinfak di jalan Allah untuk membantu penghafal Al-Quran, dan insyaAllah mereka nanti akan membantuku di hari kiamat kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak ibu yang bunda, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kita buka infak sedekah komitmen ayah bunda mulai dari angka 5 juta rupiah. Bagi bapak ibu yang bunda yang bersedia untuk bersama-sama menolong agama Allah ini, cukup angkat tangan saja ayah bunda, kami akan mencatat nama, kami juga akan memberikan nomor rekening Yayasan Sahabat Umat. InsyaAllah kalaulah kita niatkan untuk agama Allah, intan surullah yansurkum, maka kalaulah kita tolong agama Allah, Allah juga akan menolong agama kita. Ayah bunda yang dimuliakan Allah, apakah ada ayah bundaku dengan mengucapkan Bismillah yang ingin bersedekah komitmen, tidak harus dibayar malam hari ini, boleh dicicil kapan ada rezeki ayah bunda? Silakan angkat tangan ayah handaku, kami nanti akan mendatangi ayah bunda untuk memberikan yayasan nomor rekening Yayasan Sahabat Umat. Apakah ada ayah handaku di angka 5 juta rupiah yang untuk membantu mewujudkan cita-cita penghafal Al-Quran? InsyaAllah apa yang kita infakkan, itulah yang akan kita dapatkan, itulah yang akan menjadi amal jariah kita di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Ayah bundaku di angka 5 juta rupiah untuk membantu penghafal Al-Quran, InsyaAllah membantu pembangunan pondok Quran Sahabat Umat di angka 5 juta rupiah. Angkat tangan saja ayah bundaku, tidak usah malu, tidak usah takut ria, karena ini sifatnya adalah untuk menolong agama Allah Subhanahu Wa Taala.
Ketika ada orang berpikir sedekah itu haruslah cukup sembunyi-sembunyi, tidak boleh terang-terangan, itu mungkin ada kesalahan sedikit Bunda. Kita bukan untuk menggurui, karena kalaulah bersedekah secara sembunyi-sembunyi memang lebih baik kalaulah perseorangan. Namun kalaulah bersedekah untuk kemaslahatan umat, maka secara terang-terangan dalam fastabiqul khairat, maka itu juga sungguh dianjurkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bukankah para sahabat kita kenal mereka sebagai orang yang dermawan? Kenapa? Karena kita tahu mereka bersedekah juga dilaporkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ayah Bunda dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim di angka 5 juta rupiah ayahanda. Boleh dicicil kapan ada rezeki, kapan ada insyaallah dilapangkan Allah Subhanahu wa taala, di situ kita transfer. Cukup angkat tangan saja ayah bundaku di angka 5 juta rupiah. Siapa insyaallah yang akan menjadi pilihan Allah, dan izinkan kami nanti ayah bunda, izinkan kami memberikan cenderamata sebuah buku kenang-kenangan dari almarhum Syekh Ali Jaber di angka 5 juta ayah bundaku yang ingin berinfak, bersedekah untuk amalan jariah, membantu agama Allah, sahabat umat, di angka 5 juta rupiah. Cukup angkat tangan saja ayahanda, kami akan mendatangi memberikan nomor rekening Yayasan Sahabat Umat. InsyaAllah kita niatkan saja malam hari ini ayahanda. Boleh kapan ketika ada lapang rezeki, di situ kita bayarkan. Boleh ketika kita ada rezeki, di situ kita transfer. Tidak mesti harus satu kali bayar ayah bundaku. Cukup kita berniat saja insyaallah. Kalau kita berniat untuk menolong agama Allah, Allah akan mudahkan segala rezeki kita. Angka 5 juta ayahanda boleh ditransfer, dicicil. Apakah ada ayahandaku di angka 5 juta rupiah? Boleh dicicil. InsyaAllah nanti kami berikan cenderamata dan izinkan kami foto bersama dengan Syekh Husain Jaber untuk dokumentasi kita ayahanda muda yang dimuliakan Allah. Apakah ada ayahandaku 5 juta rupiah? Maksudnya niat dulu, artinya kecatanannya maju ke depan, terima kenang-kenangan dia, foto bersama. Nanti infaknya menyusul. Di sini bebas, Anda bisa apa, bisa berapa, bisa kapan. Mulai 100.000 boleh, minggu depan 100.000 boleh, bulan depan ada rezeki 1 juta boleh, bulan berikutnya tidak ada, tidak apa-apa. Bulan berikutnya ada 500 boleh. Jadi 5 juta sampai 1 tahun boleh. Malam ini cuma kita terima niat dulu. Amalannya nanti masing-masing dengan kemampuannya. Anda bisa kapan, bisa berapa, masing-masing dengan kemampuannya. Anda yang atur sendiri. 5 juta bisa mau Anda sendiri boleh. Mau ajak kakak adik, satu keluarga kakak adik atas nama almarhum boleh. Atas nama lembaganya, atas nama kantornya, atas nama masjidnya, atas semuanya boleh. Dicicil bisa 500, 1 juta, 100 setiap bulan, setiap minggu, terserah masing-masing dengan kemampuannya. Malam ini cuman kita mau niat dulu, innamal a'malu cukup niat yang baik, pasti dan yakin akan Allah berikan kemudahan dalam amalan baiknya. Jadi Bapak Ibu yang ikhlas dan rida, infak sebagian hartanya di angka 5 juta rupiah, silahkan angkat tangannya. Baik Bapak Ibu yang bundaku, apakah ada ayahandaku di angka 5 juta rupiah untuk membantu agama Allah? Tidak usah takut ria, tidak usah takut malu ayahanda, karena kita berlomba-lomba dalam kebaikan. Tidak mesti harus satu kali bayar, boleh dicicil kapan ada rezeki. Ada ayahandaku angka 5 juta rupiah untuk penghafal Al-Quran insyaallah. Baik ayahandaku, kalaulah tidak ada di angka 5 juta, tidak masalah ayahanda. Mungkin keberatan mungkin saat ini untuk kita turunkan. Coba ayahandaku yang dimuliakan Allah, singkat yang meminta waktu sedikit lagi ayah bundaku. Di angka 3 juta rupiah ayahandaku, silakan angkat tangannya, tidak usah takut ria atau tidak usah malu ayah bundaku. Kita fastabiqul khairat,
niatkan malam hari ini infak sedekah kita untuk membantu agama Allah ini, untuk menolong kita juga di hadapan Allah. Niatkan juga untuk keluarga kita yang sehat, yang kurang sakit, yang kurang sehat. Niatkan juga untuk almarhumah kedua orang tua kita ayahanda. Sedekah adalah merupakan keajaiban yang sungguh luar biasa ayahanda bunda. Diangkat 3 juta rupiah ayahandaku yang siap berjuang. Masya Allah, ayahandaku diangkat 3 juta rupiah. Apakah ada ayahandaku yang siap untuk membangun agama Allah, untuk membantu para penghafal Al-Quran? 3 juta rupiah yang ikhlas menginfakkan sebagian hartanya ayahandaku. Cukup angkat tangan saja, kami dari tim akan memberikan nomor rekening Yayasan Sahabat Umat. Kapan ada rezekinya boleh dicicil, boleh kita patungan keluarga juga ayahandaku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah infak yang kita berikan malam hari ini untuk amal jariah kita di hadapan Allah sampai hari kiamat, pahalanya akan terus mengalir kepada kita yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di angka 3 juta rupiah, ibundaku, apakah ada yang bersedia untuk menolong agama Allah Subhanahu wa taala untuk pembangunan rumah tahfiz sahabat umat yang ada di kota Dubai saat ini? InsyaAllah kita juga akan mencetak 1 juta penghafal Al-Quran di seluruh Indonesia. InsyaAllah mereka nanti akan memberikan syafaat kepada kita. Ada handaku bundaku di angka 3 juta rupiah. Izinkan kami nanti juga memberikan cendramata oleh Tuan Syekh kita dengan foto bersama untuk dokumentasi kita sebagai kenang-kenangan bahwa ayah bunda pernah berjuang bersama-sama kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bundaku yang terakhir, apakah ada bundaku di angka 3 juta rupiah untuk agama Allah Subhanahu wa taala? Baik, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti yang disampaikan oleh Al-Mukarram Tuan Guru kita tadi, bahwasanya niat yang baik, perbuatan yang baik akan menghasilkan hal-hal yang baik. Niatkan untuk kelancaran rezeki kita, niatkan untuk keberkahan umur kita, niatkan untuk kesembuhan penyakit kita, terlebih niatkan juga untuk almarhumah orang tua kita, karena ini adalah cara cerdas kita untuk mendapatkan amal jariah yang mengalir secara deras. Mari sama-sama sejenak kita bayangkan, yang awalnya anak-anak itu tadinya tidak bisa baca Quran menjadi bisa baca Quran, yang awalnya mereka tidak bisa menghafal Quran menjadi penghafal Al-Quran melalui infak sedekah yang kita berikan. Kalaulah seandainya ini bisa kita lakukan, alasan apalagi Allah tidak memasukkan kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Dalam infak sedekah komitmen ini tidak ada unsur paksaan, namun kami tidak ada bosan-bosannya untuk menggugah hati ayah bunda untuk ikut serta bersama-sama dalam berpartisipasi dalam mewujudkan para generasi-generasi Qurani. 3 juta rupiah tidak harus pada malam hari yang berbahagia ini, hanya niat saja. Bukankah Tuan Guru kita tadi sudah menyampaikan bahwasanya ketika zaman kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita meninggal dunia, kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala sejenak saja untuk dihidupkan di atas dunia. Kalaulah berandai-andai seandainya diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kita minta bukanlah sholat, bukan puasa, bukan haji, bukan umroh, tapi yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala ialah bersedekah. Itulah saking banyaknya amalan jariah yang kita terima ketika bersedekah. Apalagi yang kita berikan ini untuk generasi-generasi Qurani. Kalaulah kita tidak bisa setiap harinya lagi membaca Al-Quran karena rapuhnya mata ataupun uzurnya umur, kita tidak bisa lagi menghafal Al-Quran karena rapuhnya mata atau uzurnya umur, mohon maaf bagi kita yang tua-tua. Terkadang jangankan untuk menghafal Al-Quran, nama cucu saja kita lupa. Maka ini ambil solusi yang ketiga. Jadilah orang yang siap mensupport, memfasilitasi orang-orang yang senantiasa menghafal Al-Quran, dengan harapan kita juga mendapatkan syafaat dari bacaan Al-Quran daripada hafiz-hafizah Al-Quran. Bukankah sering kita mendengarkan tausiah-tausiah daripada guru-guru kita, ketika ada satu orang penghafal Al-Quran, maka nanti di surganya Allah Subhanahu wa taala dia akan memaksakan ataupun memakaikan mahkota kemuliaan kepada orang tuanya.